Eh, oke, halo semuanya, ketemu lagi. Ini hari Selasa ya. Eh, Selasa itu kan rutin bahwa hari saya berlatih indoor trainer ya. Tapi kali ini saya memang tidak men-shooting latihan saya ya, karena latihan saya kan sekarang panjang ya, 90 menit ya. Juga saya tidak mau istilahnya terganggu bahwa saya harus mempersiapin tripod, dua kamera handphone ya dan macam-macam ya. Jadi atensi saya ini kalau saya sedang latihan kemudian saya syuting itu eh, kadang sudah tidak konsen gitu loh. Terus belum lagi nanti videonya di tengah-tengah mati karena ada apa tak apa begitu ya. Oke, jadi episode kali ini ya saya hanya mungkin menunjukkan cuplikan akhir dari hasil setelah saya berlatih tadi ya. Seperti biasa rutin saya tetap menjalankan latihan zona 2 ya. Zona 2 itu dimana heart rate-nya itu sebisa mungkin di bawah 135 ppm average ya, average. Average itu artinya dari menit 0 waktu Anda start sampai menit ke 90 Anda stop ya. Uh, Bagi Anda yang misalnya belum baru mengikuti latihan ini di episode ini ya, saya jelaskan dulu lagi 90 menit kenapa. Karena ya itu saya pilih secara random ya. Karena kalau latihan 30 menit saja saya rasa kok terlalu cepat. Kalau bagi Anda yang tidak punya waktu, Anda bisa latihan 30 menit, tapi Anda tidak akan bisa bermain zona 2 30 menit karena terlalu ringan kalau 30 menit itu. Ringan sekali sehingga manfaatnya tidak akan Anda rasakan ya. Karena zona 2 itu adalah low intensity low. Tapi jangan ketipu dengan kata-kata low ya kan. Low intensity tapi Anda jalankan secara periode lama di atas 30 menit, di atas 45 menit, di atas 1 jam, itu sudah tidak menjadi low lagi. Ya, dibilang high intensity, enggak. Tapi itu akan menguras tenaga Anda sedemikian rupa sehingga Anda itu sudah sama saja. Ya, enggak karu-karuan anunya itu. Rasanya itu gimana? Coba Anda misalnya rasakan kalau Anda dalam masuk ke sauna. Masuk ke sauna cuma 2-3 menit nggak apa-apa. Coba masuk 1 jam, ya, ya, dimana Anda harus bertahan dengan rasa panasnya. Tapi kemudian kalau misalnya Anda keluar baru Anda merasakan, ya, atau faedahnya gitu, ya. Saya nggak tahu juga misalnya apakah sauna itu berfaedah atau tidak. Saya tidak pernah sauna 1 jam. Tapi hari ini saya latihannya seperti saya masuk sauna 90 menit. Kenapa kok saya tahu? Karena cuacanya itu panas. Ya, dengan cuaca sekitar 37. Bayangkan, saya latihan outdoor. Outdoor. Maksudnya outdoor itu di luar rumah saya ya, di parkir garasi situ. Ya, nggak mungkin saya masuk di dalam tambah pengap. Tidak ada sirkulasi air udara. Ya, jadi saya latihannya itu di garasi saya. Saya berharap ada angin sepoi-sepoi begitu, tapi kenyataannya tidak ada. Malah cuaca ya panas menyengat masih ya, dan berjalan terus sengatan panasnya itu. Nah, relevansinya apa kondisi seperti itu tuh? Relevansinya yaitu
Anda akan terpengaruh, heart rate-nya naik. Ya, lain kalau misalnya saya masuk di ruangan yang ber-AC. Waduh, enak heart rate Anda. AC itu kan memang air conditioner. Ya, singkatan dari AC kan air conditioner, di mana udara itu dikondisikan untuk supaya nyaman buat Anda. Ya otomatis Anda akan bisa berjalan lebih lama, lebih enak. Heart rate Anda akan rendah terus. Ya, asik gitu. Ya, tapi saya nggak berarti seperti itu. Saya berarti di kondisi yang sebenarnya. Ya, seperti di jalan. Tapi juga berbeda juga. Kalau di jalan Anda masih bisa kena angin, aduh enak. Ada pemandangan kiri kanan, aduh enak. Membuat heart rate Anda itu atau feeling lega, ya, senang, lega. Tapi kalau statis di indoor, apanya yang lega? Tidak ada satupun lega. Kalau Anda berhenti, kaki Anda berhenti spinning, maka average akan turun. Jadi jangan sampai berhenti, ya, sedetik pun. Ya. Latihan kali ini sangat signifikan bagi saya. Karena apa? Sebelum-sebelumnya saya berlatih zona 2. Anda ngikuti kan? Kalau Anda ngikuti zona 2 saya itu selalu RPM-nya belum menyentuh 100. Belum. Belum menyentuh 100. Belum menyentuh 100 murni artinya. 100 murni ya. Jadi dari menit 0 saya stop ke menit 90 saya off. Hanya 95, 96, 97. Tadi saya sudah tembus 102. Bagi saya itu suatu achievement yang luar biasa. Ternyata saya bisa. Apakah saya tambah kuat? Ya dan tidak ya. Tapi saya merasa bahwa sekarang kaki saya sudah luwes, sudah terbiasa. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saya berlatih ya. Saya muat video latihan saya kan sebulan yang lalu ya. Jadi 4 mingguan lah saya berlatih seperti itu. Zona 2. Dan zona 2 100 RPM. Nah, ini baru sesuatu. Ya. Belajar bagaimana Anda mendisiplinkan diri dan bertahan ya. Menahan sakit, menahan ketidaknyamanan. Ya, keringat Anda bertetesan terus keringat. Ya, sampai saya habis berapa botol itu summary-nya itu. Ya, 1,5 liter. 1,5 liter. Itu sesuatu yang ya saya di tiap latihan saya yang 90 menit ini menghabiskan selalu 1,2 1,3 liter air. Bayangkan ya, saya nggak kaget. Baju saya kepleh istilahnya bahasa Jawanya itu ya, bahasa kuyup. Bukan itu saja, sepatu saya jadi basah air untuk karena tidak ada angin, tidak ada sama sekali. Saya berada di tempat itu yang sama terus itu ya, tidak ada angin yang menerpa. Dengan sabar saya mengayuh. Ya, saya lihat HP saya, aduh, saya menjadi agak down tadi. Masa baterai saya begitu bisa naik sampai 160 di akhir-akhir mendekati 1,5 jam, menit-menit ke, seingat saya tadi menit-menit ke 1 jam 10. Ya maklum karena temperaturnya itu panas sekali sehingga
heart rate saya dihajar naik. Padahal intensitasnya menurut saya enggak. Wah, kaki saya ya capek sih capek ya, fatigue ya. Tapi kan wattnya itu loh hanya 110, 120, 110, 120, 110, 120. Kadang malah saya ringanin ke 99, 100, 105, 98, 100. Ya, tapi hadir saya enggak turun-turun. Hadir saya 150, 153. Terus. Ya maaf, saya tidak rekam tadi. Saya tidak syuting. Tapi nanti di average Anda akan bisa lihat ya. Waktu start di menit awal-awal, oh ya heart rate sih masih kuat. Dan 30 menit lewat, average saya 95 watt. Average HR masih sekitar ya 120 watt. Wah, saya seneng 30 menit. 1 jam sudah tembus 132, 135, 1 jam. Setelah 90 menit dieng 140 ppm average-nya 140. Secara heart rate itu yang membuat saya akan lebih terpacu ya untuk next time heart rate saya rendahkan dengan latihan yang sama, intensitas yang sama ya. Tapi secara hasil RPM saya bangga sekali karena saya bisa tembus 102 RPM average dari 0 ke 90 menit. Itulah yang saya kejar. Jadi saya targetnya itu ngejar dulu RPM-nya. Saya tidak mempedulikan power, ya saya tidak peduli tentang power. Saya kejar dulu RPM-nya, disiplin. Ya, karena waktu itu minggu lalu hari Kamis saya berhasil dengan RPM 100 Surabaya Telocor PP, walaupun di Sidoarjo ada kemacetan ya yang membuat saya RPM-nya turun ada karu-karuan gitu. Tapi saya berusaha untuk itu average-nya 100 dan saya berhasil. Berhasil dari apa ya? Karena hasil latihan saya zona 2 gitu sih. Ya. Saya nggak bisa bayangkan hasil latihan saya ini nanti saya bawa ke hari Kamis dengan teman-teman S7CC apa jadinya. Ya, bangga sekali. Jadi walaupun saya harus berkeluh kesah, ya keringat saya bercucuran, aduh, nggak tahu berapa itu lantainya sampai puasa. Terus jersey saya, aduh, puasa kalau diperes gitu nggak tahu berapa itu. Apakah sepadan dengan 1 liter kalau misalnya saya peres gitu ya, termasuk sepatu saya tuh. Puasa kuyup. Ya, Anda 90 menit berada di jalan dengan intensitas yang lebih tinggi aja nggak mungkin basah kuyup seperti itu, ya kan? Nggak mungkin, mana ada di jalanan kok bisa kecuali kehujanan. Ya, jadi hari ini, aduh, saya bisa katakan bahwa saya bisa simpulkan latihannya luar biasa. Apakah saya akan berhenti? Tidak, saya akan melanjutkan terus karena saya tahu hari ini saya bisa tembus average 100 RPM, saya akan lanjutkan. Ya, apakah akan saya lanjutkan ke 2 jam? Mungkin, ada kemungkinan. Apakah saya lanjutkan dengan intensitas yang saya tambah? Bisa jadi, ya. Jadi saya akan tetap stabil di 100 RPM. Kalau intensitas saya tambah, artinya saya up perberat, otomatis HR saya akan naik, ya kan? Nah, saya tetap harus jaga jangan heart rate-nya di atas 135 ppm. Ya, 140 oke lah, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai di atas itu. Saya usahakan karena saya nggak penting masalah tentang
seberapa cepat, seberapa tidak. Saya mau mengisi bodi baterai saya segede-gedenya untuk persiapan endurance itu, untuk persiapan ultra distance itu, ya bodi baterainya itu saya harus mempersiapkan sehingga bodi baterainya itu besar. Masalah speed saya tidak khawatir, ya, karena kalau saya bisa menjaga 100 rpm dan endurance saya kuat, saya tinggal nambah aja intensitasnya, saya akan lari lebih cepat sendiri, otomatis. Ya, kecuali Anda sprinter yang hari-hari lombanya di velodrome dan macam-macam, nah itu latihannya beda. Anda bisa tanyakan ke Coach Puspita kalau itu, dia jagonya. Ya itu saja ya. Ya semoga episode kali ini bagi mereka yang benar-benar mendengarkan akan mendapatkan intisarinya ya. Ya walaupun tidak ada video saya bersepeda, oke. Tapi apapun juga, tidak ada episode saya satupun yang tidak bermanfaat. Saya tidak akan menyanyiakan waktu. Buat apa saya bikin video kalau itu juga nggak ada manfaatnya bagi orang lain ya. Semoga Anda menemukan episode kali ini benar-benar bermanfaat, terutama yang mengikuti. Saya tahu ada beberapa temannya mengikuti video saya, video latihan-latihan saya. Oke, semoga kita bersama menjadi kuat dan enjoy cycling. Sampai ketemu.